halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Rabu 19 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, berita pertama datang dari Kabupaten Sinjai, di mana puluhan kapal pengangkut barang tujuan Sinjai ke NTB dan ke NTT tertahan di pelabuhan. Belasan kapal pengangkut barang atau kapal layar motor KLM tujuan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kelan Rantuka, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Nusa Tenggara Barat tertahan di pelabuhan Larea-Area Sinjai, tepatnya pada Rabu 19 Januari 2022. Kapal tersebut tidak diizinkan berlayar karena cuaca ekstrim melanda wilayah perairan Sinjai, Teluk Bone, dan wilayah perairan Kepulauan Selayar. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Syamsul Bahari. Halo, selamat siang rekan Syamsul. Halo, selamat siang Mbak Tina Aulia di redaksi Tribun Timur Makassar. Dan selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya baik, bisa Anda jelaskan kapan mulai tertahan di pelabuhan Larea-Area? Ya, sejak mulai pihak Syah Bandar sebetulnya mulai kemarin tidak mengeluarkan izin untuk berlayar khusus kepada kapal layar motor untuk pengangkut barang tujuan Kabupaten Sinjai ke sejumlah pulau-pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat seperti Pulau Larantuka, karena disebabkan karena cuaca ekstrim yang hingga saat ini mulai kemarin sudah mulai tidak aman untuk dilayari begitu, tidak aman untuk berlayar, sehingga untuk pihak Syah Bandar Kabupaten Sinjai melarang sejumlah kapal jasa transportasi laut untuk tidak melakukan aktivitas seperti itu, Mbak Tina Aulia. Ya baik, barang apa saja yang dimuat oleh kapal tersebut? Ya, ada sekitar 16 unit kapal pengangkut barang kebutuhan pokok bersandar saat ini di Pelabuhan Larea-Area, Kecamatan Sinjai Utara, yang itu akan mengangkut berupa kebutuhan pokok, berupa beras dan lain-lain seperti itu, Mbak Tina Aulia. Baik, selain kapal pengangkut barang, apa kapal nelayan atau kapal penumpang ikut juga dilarang berlayar? Ya, selain dari pihak Syah Bandar melarang para kapal layar motor untuk tujuan antar pulau, juga pihak Syah Bandar di Pelabuhan Capa Ujung Kecamatan Sinjai Utara juga melarang operasi untuk kapal nelayan dan kapal penumpang untuk tujuan Pulau 9, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai, Mbak Tina Aulia. Dan selain itu juga kapal-kapal khusus penongkol untuk tujuan wilayah yang berada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kupang maupun ke Pulau Selayar juga dilarang untuk melaut, karena dikhawatirkan jika berada di wilayah tersebut maka cuaca ekstrim bisa berdampak terhadap aktivitas pelayaran mereka, seperti itu, Mbak Tina Aulia. Ya, baik. Terima kasih rekan Syamsul Bahari untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Capa Ujung, ada Bapak Muhammad Saad. Berikut liputannya. Tidak melaut, itu kenapa, Pak? Untuk sementara ini kita ada himbauan karena adanya cuaca ini yang berubah-ubah, sehingga ada edaran dari BMKG untuk tidak melakukan dihimbau untuk tidak melakukan pelayaran dulu untuk menjaga keselamatan pelayaran. Itu seperti apa, Pak, peringatannya, Pak? Apa memang ombak akan tinggi atau anginnya kencang, Pak? Ya, kedua-duanya, ombak dengan angin. Jadi
kita mengacu ke BMKG mungkin 3 hari ke depan ini ada perubahan. Mudah-mudahan kita bisa melayani kembali masyarakat untuk melakukan pelayaran. Ini kapal-kapal apa Pak yang dilarang melaut ini Pak? Kapal yang kami awasi adalah kapal layar motor Pak. Yang Kapal tujuan layar, kemana ini Pak? Tujuan ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sanana, Larantuka dan lain-lainnya. Seperti itu. Ya, untuk sementara. Termasuk nelayan-nelayan di Sinjai kita harapkan untuk tidak melakukan dulu kegiatan. Ada Pak, bisa diulang peringatannya untuk nelayan kapal-kapal yang berangkat di provinsi dan kabupaten yang Bapak bilang. Ya. Untuk kapal layar motor yang tujuan ke Kupang, Larantuka, Sanana, kita himbau untuk tidak melakukan pelayaran dulu. Ke pulau Pak ya? Termasuk kapal penumpang yang lokal yang menuju Pulau 9, kita himbau kepada nakoda untuk tidak melakukan pelayaran dulu atau melihat situasi mana yang bisa diakomodir untuk berlayar. Seperti itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Capaujung ada Bapak Muhammad Saad. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahri untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Sinjai dan selamat bertugas kembali. Informasi berikutnya, Poltek Par Makassar bahas pengembangan wisata Sungai Jeneberang setelah jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana Poltek Par Makassar bahas pengembangan wisata Sungai Jeneberang. Politeknik Pariwisata Poltek Par Makassar membahas pengembangan Sungai Jeneberang sebagai daya tarik wisata. Dibahas lewat forum Group Discussion atau FGD, tepatnya di kampus Poltek Par Makassar yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga pada Selasa 18 Januari 2022. FGD dihadiri oleh Kasubag SDM Kemenparekraf, Faisal, dan Direktur Poltek Par Makassar ada Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin, Kepala Dinas Pariwisata Sulsel Profesor Jufri, dan Kepala Dinas Pariwisata Makassar ada Bapak Muhammad Rom, dan tamu undangan lainnya. Direktur Poltek Par Makassar Dr. Andes Muhammad Arifin menjelaskan bahwa FGD digelar atas inisiasi Poltek Par Makassar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan Rudi Salam. Halo, selamat siang rekan Rudi. Halo, selamat siang rekan Kinan di studio dan juga Tribuners. Ya baik, bisa Anda jelaskan apa yang melatar belakangi FGD pengembangan Sungai Jeneberang sebagai daya tarik wisata? Ya, baik Kinan dan Tribuners, memang Politeknik Pariwisata atau Poltek Par Makassar menggelar
FGD dalam rangka pengembangan Sungai Jeneberang sebagai daya tarik wisata. Kegiatan FGD ini digelar di kampus Poltekpar Makassar, tepatnya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa kemarin. FGD dihadiri oleh sejumlah pihak, baik dari pemerintahan dan akademisi. Seperti misalnya ada Kasubag SDM Kementerian Pariwisata, ada Faisal, kemudian dihadiri juga oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Dr. Andas Muhammad Arifin, kemudian Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan ada Prof. Jupri, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Rom. Memang FGD ini digelar atas inisiasi Politeknik Pariwisata Makassar, di mana sebelumnya telah dilakukan riset ataupun penelitian tentang kajian awal melihat Sungai Jeneberang sebagai salah satu daya tarik ataupun ikon wisata baru di Kota Makassar. Berdasarkan kajian tersebut, Politeknik Pariwisata Makassar kemudian menggelar FGD dengan mengundang sejumlah pihak, Kinan. Baik, rekan Rudi Salam. Selanjutnya, apa harapan dari Kemenparekraf terkait pengembangan Sungai Jeneberang? Ya, baik, Kinan, memang dalam FGD ini juga dihadiri langsung oleh pihak dari Kementerian Pariwisata yang diwakili oleh Kasubag SDM, ada Bapak Faisal, di mana memang Faisal menuturkan bahwa Kementerian Pariwisata sangat mendukung program-program yang dijalankan oleh kampus. Salah satunya adalah program dari Politeknik Pariwisata Makassar yang memang mewacanakan ataupun menggelar sebagai wadah untuk berdiskusi tentang pengembangan pengembangan wisata Sungai Jeneberang ini. Sebab menurutnya Faisal menuturkan bahwa potensi yang ada di Sungai Jeneberang ini sangat besar bila dikembangkan dengan baik, Kinan. Ya, apa saran dan kesimpulan dari Fokus Group Discussion pengembangan Sungai Jeneberang tersebut? Ya, memang terdapat saran ataupun kesimpulan dalam FGD ini, di mana yang pertama, untuk saran yang pertama adalah Sungai Jeneberang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai ikon wisata baru yang berbasis bahari sungai di Kota Makassar. Kemudian varian pola perjalanan wisata yang dapat terbentuk pada kawasan Sungai Jeneberang dengan mengintegrasikan potensi dan daya tarik yang sudah ada, sehingga akan menghasilkan nilai tambah sebagai ikon ataupun tempat wisata baru di Kota Makassar. Untuk sarannya sendiri, di mana para peserta mengatakan bahwa perlu peran lebih dari pemerintah, dalam hal ini pihak kementerian dan juga pihak kampus, untuk mengembangkan ataupun mendorong Sungai Jeneberang sebagai destinasi wisata bahari di Kota Makassar. Selain itu juga perlu sinergitas pada program khususnya Pemprov dan Pemkot Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar sebagai kota dunia, dan juga tentunya Sungai Jeneberang sebagai destinasi wisata bahari, Kinan. Ya, baik rekan Rudi Salam, untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Direktur Poltekpar Makassar, ada Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin. Berikut liputannya. Nah, tentu bahwa dengan keberadaan Politeknik Pariwisata Makassar juga punya kemampuan untuk melakukan kajian-kajian sebagaimana beberapa kabupaten kota yang telah kali bekerjasama untuk menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten maupun kota. Apalagi kalau hanya dengan destinasi. Insya Allah Politeknik Pariwisata Makassar siap, sebagaimana juga disampaikan dari Kapusban bahwa Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sangat mendukung inisiatif dari Politeknik Pariwisata Makassar untuk melakukan kajian-kajian terhadap pengembangan kepariwisataan khususnya di Sulawesi Selatan. Bahwa Politeknik Pariwisata Makassar yang diberikan amanah untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi
salah satunya adalah melaksanakan penelitian terapan di bidang kepariwisataan. Dan FGD dilaksanakan atas inisiasi dari Politeknik Pariwisata Makassar yang telah melaksanakan suatu kajian bagaimana Sungai Jenek Berang ini dijadikan salah satu daya tarik wisata yang ada di Kota Makassar, yang tentu lebih besar lagi adalah Kabupaten Goa dan tentu secara keseluruhan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menurut kajian dari tim kami yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar, bahwa Sungai Jenek Berang ini sangat punya potensi yang luar biasa apabila dikembangkan dan dikelola oleh tim pentahelix yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Kami sebagai lembaga pendidikan tentu tugas kami adalah melaksanakan kajian, tetapi kajian ini kita harapkan tidak selesai sampai pada kajian tok di sini, tetapi Politeknik Pariwisata juga Makassar siap apabila diberikan amanah dari pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi untuk melaksanakan kajian lebih teknis untuk menghasilkan DED nantinya. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Direktur Poltek Par Makassar, Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin. Dan terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda yang telah Anda laporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda kembali lagi menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Wajo, di mana vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dimulai di Kabupaten Wajo. Vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun mulai dilakukan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya pada Selasa 18 Januari 2022 kemarin. Peluncuran vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun itu digelar di SD Negeri 2 Sengkang. Dihadiri langsung oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud, dan jajaran Forkompimda Kabupaten Wajo di SD Negeri 2 Sengkang. Ada 311 anak peserta didik yang siap divaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo, selamat siang rekan Bedi. Halo, selamat siang rekan Kinan di studio dan selamat siang Tribuners. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan berapa target vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Wajo? Ya, sejak Selasa 18 Januari 2022 kemarin, pemerintah Kabupaten Wajo sudah memulai untuk melakukan vaksinasi anak di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Pemerintah Kabupaten Wajo sendiri menargetkan ada sekitar 34.796 anak di Kabupaten Wajo yang berusia 6 sampai 11 tahun akan menerima vaksin, dan vaksin yang digunakan adalah vaksin jenis Sinovac. Seperti itu rekan Kinan. Ya, selain di SD Negeri 2 Sengkang, di mana saja dilakukan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun?
Ya, selain di SDN 2 Sengkang yang terletak di Kecamatan Tempe, vaksinasi anak juga dilakukan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Ya, selain di 14 kecamatan itu, Dinas Kesehatan melalui 23 puskesmas yang ada di Kabupaten Wajo mengambil setiap titik-titik sekolah yang ada di 14 kecamatan itu. Artinya setidaknya ada 21 titik untuk dilakukan vaksinasi anak yang ada di Kabupaten Wajo. Seperti itu rekan Kinan. Baik, kapan vaksinasi anak ditargetkan akan selesai? Ya baik. Menarget bahwa bahwa baik anak vaksinasi pada akhir Maret 2022 mendatang. Itu untuk dosis pertama, dan saat ini selain menggenjot vaksinasi anak, pemerintah juga menggenjot untuk pemerintah Kabupaten Wajo menggenjot dosis kedua yang sangat tinggi. Itu beberapa hari ke depan pemerintah juga akan melakukan peluncuran vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster untuk usia rentan seperti lansia. Perlu diketahui bahwa realisasi vaksinasi di Kabupaten Wajo berdasarkan data Komisi Penanggulangan COVID, kemudian ekonomi nasional, untuk dosis pertama di Kabupaten Wajo itu sudah mencapai 76,64%, atau setidaknya sudah ada 230.532 orang yang telah divaksin dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua baru mencapai 39,14% atau 117.750 orang. Sementara untuk dosis ketiga sendiri baru mencapai 0,45% atau setidaknya 1.340 orang. Itu pun untuk dosis ketiga kebanyakan adalah tenaga kesehatan. Seperti itu rekan Kinan. Ya, terima kasih rekan Bedi untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Bupati Wajo, ada Bapak Amran Mahmud. Berikut liputannya. Antusias kelihatan, ya, tidak ada yang kelihatan takut, malah punya semangat. Nah, ini kita sangat optimis melihat anak-anak kita sangat menyambut. Ini demi untuk keselamatan kita semua, demi untuk menjaga juga anak-anak kita, ya, baik guru, anak-anak, jangan sampai ada yang tertular, jangan sampai menghambat penyelenggaraan pendidikan kita, khususnya proses pembelajaran tatap muka. Kita lihat di Jakarta sempat ada lagi sekolah yang ditutup karena tiba-tiba ada yang terkonfirmasi, ada yang tertular. Nah, kita berdoa supaya anak-anak kita semua terjaga, terlindungi. Inilah upaya ikhtiar kita, usaha kita, bagaimana melindungi warga kita, khususnya anak-anak kita umur 6 sampai 11 tahun. Kelas. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bupati Wajo, ada Bapak Amran Mahmud, dan terima kasih rekan Hardiansyah Abdi Gunawan untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Wajo, dan selamat bertugas kembali. Ya baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Oknum honorer Satpol PP di Bone jadi tersangka kasus narkoba. Seusai jeda berikut.
ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bone, di mana oknum honorer Satpol PP di Bone jadi tersangka kasus narkoba. Seorang oknum honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi tersangka kasus narkoba. AT bersama 4 orang lainnya diamankan oleh Kepolisian Resort Kapolres Bone pada Rabu 19 Januari 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kasdar. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Selamat siang rekan Kinan. Ya, baik, bisa Anda jelaskan siapa saja yang terlibat kasus narkoba di Bone? Ya, baik rekan Kinan, memang pada hari ini di dalam konferensi pers dari Kapolres Bone bahwa diumumkan ada 1 orang oknum Satpol PP yang menjadi tersangka kasus narkoba, yakni AT 26 tahun bersama dengan 4 orang lainnya, yakni RT 19 tahun, HS 26 tahun, AD 33 tahun, dan AB 34 tahun. Begitu rekan Kina. Baik, selanjutnya apa saja barang bukti yang diamankan oleh kepolisian? Baik rekan Kinan, ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kapolres Bone atau di Mapolres Bone, diantaranya 35 gram narkoba jenis sabu yang didapat dari pelaku RT yang berusia 19 tahun sebanyak 9,8 gram sabu. Kemudian dari pelaku HS 26 tahun didapat seberat 0,38 gram jenis sabu. Kemudian AB berusia 34 tahun berhasil diamankan oleh kepolisian seberat 25 gram jenis sabu. Begitu rekan Kinan. Ya, baik rekan Kasdar. Selanjutnya bisa Anda jelaskan juga kapan kejadian pelaku diamankan oleh kepolisian? Baik rekan Kinan, kelima pelaku ini diamankan di tempat yang berbeda, diantaranya RT 19 tahun diamankan di Jalan Majang, Kecamatan Tani Triatang Barat pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 bersama dengan 4 orang lainnya, diantaranya HS 26 tahun, HD 33 tahun, dan AT 26 tahun di Kecamatan Tani Triatang Barat juga, tepatnya di Geraha Reski 1, Kelurahan Bulu Tempe. Kemudian tersangka AB diamankan di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng. Begitu rekan Kinan. Ya, baik rekan Kasdar, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kapolres Bone, ada AKBP Ardiansyah SIK. Berikut liputannya. Yang sudah diamankan. Dari 5 tersangka ini suatu jaringan yang satu
kronologis yang dimana ini saling berkaitan. Dari 5 ini ada 3 TKP yang sudah kita kembangkan. Yang pertama pada tanggal 16 Januari. Ini di TKP pertama itu ada di Jalan Majang, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanah Pirata. Pada hari Minggu tanggal 16 sekitar pukul 22.30 kita telah melakukan pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sabu terhadap saudara RT, yang dimana pengakuannya pelaku tersebut kasus sabunya didapat atau dibeli dari saudara HM. Saudara HM ini berasal dari Parepare melalui perantara saudara AB dengan harga 22.500.000 rupiah dengan jumlah barang bukti atau berat yaitu sebanyak 25 gram yang sebagian sudah dijual saudara HM. Setelah dilakukan pengembangan dari saudara RT, ternyata beberapa barang tersebut sudah dijual kepada saudara HS. Ini dilakukan di TKP kedua pada tanggal 16 Januari juga pukul 23.30 di BTN Dres Geraha, 1 Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanah Tambara. Ini pengembangan dari TKP pertama. Di sana didapat ada 3 tersangka atau pelaku, yaitu inisial HS, HD, dan AT. Ini ada salah satu oknum yang perlu kami sampaikan, salah satu oknum honorer dari Satuan Praja yang ada di Kabupaten Bone. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kapolres Bone, ada AKBP Ardian Syah SIK. Dan terima kasih rekan Kasdar untuk informasi Anda langsung dari Bone dan selamat bertugas kembali. Ya baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 14.00. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya live dari Facebook dan YouTube Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit, terima kasih dan sampai jumpa.